nakes, cukup pakai menggunakan aplikasi. Ini ada aplikasi kemudahan, namanya aplikasi Mobile CKN. Jadi ada juga fitur untuk perubahan data Kak, fitur perubahan data. Jadi Kak Audi untuk perubahan fasilitas kesehatan cukup menggunakan aplikasi, namanya aplikasi Mobile CKN. Ini Kak Mariani terdaftar sebagai peserta apa Kak Mariani? Nah Kak Mariani bisa cek Kakak Cantik ke Pandawa ya, Kakak Cantik ya, ke Pandawa, jenis layanan, pilih informasi, cek status kepesertaan. Untuk ngecek status nomor kartunya Kak Mariani, atau kan tadi Kak lebih gampangnya bisa menggunakan aplikasi, ada namanya aplikasi Mobile JKN Kak. Jadi bisa ngecek banyak sekali fiturnya, dari mulai info peserta, dari mulai perubahan data, ketersediaan tempat tidur, ngambil antrian ke fasilitas kesehatan juga bisa Kak. Jadi tetap bisa diupload. Pengurusannya kalau mandiri itu bisa lewat online Kak, bisa ke Pandawa. Layanan administrasi menggunakan WA tanpa perlu ke kantor. Kalau untuk pengurusan ke kantor harus yang bersangkutan Kak, tidak bisa diwakilkan oleh yang beda kartu keluarga. Ya Kak, ke Pandawa. Ini nomor kontaknya, silakan di screenshot. Nanti kakak ketik hai, ada fitur administrasi, informasi, dan pengaduan. Pilih yang administrasi pendaftaran baru kakak. Saya kan kemarin baru selesai bayar uang tunggakan BPJS, itu udah aktif. Apakah bisa digunakan periksa tanpa denda? Kalau digunakan untuk periksa berobat jalan bisa Kak, tanpa dikenakan denda. Denda itu muncul bila peserta menjalani rawat inap di rumah sakit. Nah, baru akan muncul denda Kak. Tapi kalau tidak rawat inap, hanya berobat jalan, mau berobat biasa, itu tidak dikenakan denda. Kak Amelia dari perusahaan ke peserta mandiri boleh Kak. Ini Kak Amelia ya, bisa pakai Pandawa Kak. Jadi bisa pendaftaran via WhatsApp. Kakak pilih nanti administrasi, informasi pengaduan, pilih yang administrasi ya Kak. Ya, siapkan nanti nomor buku tabungan bank, kartu keluarga, dan KTP. Kak, aku mau lunasi tagihan di tanggal 20 besok. Misal buat pesanan udah bisa kan Kak, tagihannya 1750. Kakak mau lahirannya kapan? Jadi kalau mau melunaskan silakan Kak. Alhamdulillah berarti status kepesertaannya akan aktif segera nih. Cuman ada masa dendanya Kak. Masa denda itu adalah 45 hari, 1,5 bulan ya Kak, dari sejak tanggal pembayaran. Nah Kakak boleh nih kira-kira kapan lahirannya Kakak, prediksinya ya Kak, kan ada hari HPL ya, HPL kalau nggak salah ya. Ya HPL Atas permintaan langsung. Nah ada hari perkiraan lahir, mohon maaf, ada HPL, hari perkiraan lahir itu kan ada ya Kak. Biasanya 1 minggu, biasanya lahiran itu 1 minggu paling cepat atau 1 minggu mundur dari tanggal tersebut. Nah saran saya Kakak silakan diperhitungkan, kalau bisa segera dilakukan pembayaran tunggakannya agar langsung aktif dan terhindar dari masa dendanya. Karena kalau denda itu dihitung 5% dari diagnosa sakit Kak, atau diagnosa rawat inapnya. Ini Kak tadi Hanifah, Hanifah pilih yang administrasi pendaftaran baru Kak. Kalau dari PPU nonaktif mau ke PBPU ya Kak. Terima kasih sudah mengaktifkan status kepesertaan kalian, dan mohon dibantu bayar iurannya rutin paling lambat tanggal 10 ya kakak-kakak ganteng dan cantik. Kak, punya aku 1 kakak peserta semua, jadi akunya harus bikin 5. Iya Kak, Pak Ijem. Jadi pendaftaran itu sesuai dengan data kartu keluarga. Kalau di kartu keluarganya ada 5 orang, 5-5-nya juga harus didaftarkan Kak. Gak bisa daftarnya cuman 1 aja, sesuai dengan data di kartu keluarganya Kak Pak Ijem. Kak Ari, sebelumnya udah untuk 1 orang, anak saya masih 2,5 tahun. Apa sudah otomatis anak saya ikut ya? Jadi tunggakannya 2 kali lipat. Bisa jadi Kak, kalau untuk bayi baru lahir, dia hitungannya anak ya Kak.
anak yang lahir sejak tahun 2018 itu iurannya dihitung sejak lahir kak. Jadi kemungkinan benar nih Kak Ari, ada anak yang iurannya dihitung sejak lahir kak. Nah Kak Ayu Rosalina, untuk pemutihan kami belum ada regulasi resmi dari peraturan pemerintah ya Kak. Kita tunggu aja nanti untuk yang dari pemerintah seperti apa. Dan Kak, aplikasi lagi gangguan untuk ambil antrean online, soalnya dari tadi mau ambil antrean nggak bisa. Baik, ditunggu sebentar ya Kak Herlina, saya coba konfirmasi terlebih dahulu Kak. Rehab cicilan gimana Kak? Di aplikasi nggak bisa, di aplikasi mobile JKN-nya. Kakak menunggak lebih dari berapa? Yang bisa ikut rehab itu adalah peserta yang menunggak di atas 4 bulan Kak. Kalau belum 4 bulan langsung bayar lunas aja Kak, tanpa ikut rehab. Karena rehab itu diperuntukkan bagi peserta yang memang menunggaknya sudah lebih dari 4 bulan sampai dengan maksimal 24. Cicilnya pun mulai dari 2 bulan sampai dengan 12 bulan bagi yang belum beralih segmen. Tapi yang kalau sudah beralih segmen itu sampai dengan 36 bulan. Kak, kalau ngaktifin BPJS pemerintah untuk ibu hamil harus berapa bulan? Tergantung dari pemerintahnya Kak. Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak untuk mengajukan sebagai peserta yang dibantu oleh pemerintah. Namun yang dibantu oleh pemerintah ini yang benar-benar masyarakat tidak mampu ya Kak, yang iuran 35.000 aja tidak bisa sanggup untuk bayar, tidak punya penghasilan setiap bulannya. Nah, itu salah satu yang mungkin kriteria yang dibantu oleh pemerintah. Tapi kalau kakak merasa mampu ataupun kakak tidak masuk dalam kategori masyarakat yang dibantu, pastinya tidak berhak dapat yang bantuan pemerintah ya Kak. Tapi coba silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Kak, BPJS ku aktif tanggal 1 November. Kalau digunakan sebelum 2 minggu kira-kira denda nggak ya? Kak Sulfi sebelumnya terdaftar sebagai peserta apa Kak? Yang bayar kah atau yang gimana Kak Sulfi? Ora bisa Kak 24 bulan kalau menunggaknya. Kakak pilih program rehab di aplikasi mobile JKN ya Kak? Sudah pilih belum Kak? Di mana ya? Boleh Kak, nanti saya bantu dari sini. Nah kakak coba buka aplikasi mobile JKN-nya, saya bantu dari sini untuk cara daftarkan program rehabnya Kak Naura. Kakak tinggal sebut aja kakak sudah di poin mana, nanti saya bantu dari sini Kak untuk daftar rehabnya Kak. BPJS suami itu ada tunggakan, tapi sekarang kok aktif ya Kak? Kemungkinan sudah dialihkan ke pemerintah nggak Kak? Coba cek status kepesertanya sebagai apa? Peserta yang bayar kah, bantuan pemerintah kan, atau seperti apa statusnya sekarang ya Kak? Kak Emput Kak, aku punya BPJS mandiri sudah nunggak, tapi aku lulus P3K jadi dapat BPJS dari P3K. Benar sekali. Kemudian Kak, kalau untuk tunggakannya saran saya silakan dicicil aja Kak Emput. Jadi kakak status kepesertaannya itu seluruhnya aktif sebagai peserta yang dibantu oleh pekerjanya bukan lagi yang mandiri. Nah caranya sambil seiring P3K-nya aktif, Kak Emput bisa daftarkan program cicilan ini ya Kak, rencana pembayaran bertahap. Nah mulainya dari peserta yang menunggak 4 bulan sampai 24. Pilih ke aplikasi mobile JKN, ada siklus 12 bulan bagi yang belum beralih. Tapi kalau untuk Kak Emput yang sudah beralih itu sampai dengan 36 bulan loh Kak bisa nyicilnya. Coba aja Kak didaftar aja program cicilannya, atau kalau misalkan mau saya bantu dari online juga bisa. Kakak tinggal ketik aja sudah di tahap yang mana, nanti saya bantu Kak. Kak silakan diperbarui aja Kak kartu keluarganya. Jadi nanti yang dapat program rehabnya suami sesuai dengan data kartu keluarga kakak, yang mantan suaminya nggak diikutkan program rehab Kak.
Rius status kepesertaan penerima upah dan kelasnya kelas 2. Suaminya sudah bekerja ya Kak Aquarius. Kalau suaminya bekerja berarti ya memang statusnya sudah bekerja di tempat perusahaan ataupun pemerintahan, tapi dengan kondisi ada tunggakan Kak. Nah, tunggakannya boleh dicicil aja Kak. Nih, dicicil ya Kak Aquarius. Cara tepat lunasi tunggakan program rehab. Mulai dari tunggakan 4 bulan sampai 24 bulan. Nah, ini cara panduannya. Nanti pilih menu rehab. Setelah pilih menu rehab, akan muncul informasi awal mengenai program rehab dan tata tunggakan keluarga. Kemudian klik lanjut, muncul syarat dan ketentuan program rehab. Pilih saja setuju. Pada tampilan simulasi tagihan pembayaran bertahap, pilih jangka waktu pembayaran minimal 2 bulan dan maksimal setengah dari total bulan tunggakan. Ya Kak, ada 2 bulan sampai 4 bulan sampai 12 bulan. Nah, sebagai peraturan presiden. Nanti kalau sudah ikut berhasil program rehabnya kan 1 jam setelah ikut program rehabnya bisa langsung bayar Kak. Kak AYTB, Kak, kalau program PBI dan PBPU atau BP pemerintah daerah itu apa ya Kak? Pekerja bukan penerima upah namun dibantu oleh pemerintah daerah Kak. Ya, kurang lebih masyarakat yang jaminan kesehatannya dibantu oleh pemerintah ya Kak untuk membayarkan iuran. Jadi mereka mendapatkan BPJS-nya yang gratis Kak. Merekanya nggak bayar tapi pemerintah yang. Kok bisa kepesertaan suami dan saya beda? Saya mandiri, suami penerima upah. Kak Aisyah, suaminya kerja di mana Kak? Kalau suaminya bekerja itu berhak menanggung 5 orang anggota keluarga Kak, yang terdiri dari pekerja, yang kedua suami atau istri dari pekerja, sama 3 orang anak hidup. Nah, yang jadi poin pertanyaan saya, apakah suami kakak sudah melaporkan ke tempat kerja suaminya untuk kakak didaftarkan sebagai tanggungan dari si suami kakak? Nah, boleh Kak Isa ditanya dulu ke suaminya ya, biar nanti suaminya lapor ke bagian HRD. Karena kalau memang sudah bekerja akan didaftarkan. Kalau biasanya pegawai swasta ya, dia melalui EDAGU. Tapi kalau pegawai pemerintah itu bisa daftar sendiri asal di tunjangan gajinya sudah ada tunjangan suami atau istrinya Kak. Oh, Kak Aisyah terdaftar sebagai pekerja pemerintah atau suaminya pekerja swasta Kak? Kalau bantuan pemerintah daerah itu tergantung masing-masing daerahnya Kak, AYTB, INB. Tergantung dari syarat dari pemerintahnya. Ada pemerintah yang untuk peserta di luar wilayah itu bisa digunakan, dibantu oleh pemerintah. Namun ada pemerintah yang bila sudah pindah domisili itu tidak berhak lagi dapat dari bantuan pemerintah daerah tersebut karena sudah berbeda tempat tinggal. Tapi kalau untuk PBIJK atau PBI yang langsung dari bantuan pemerintah pusat ataupun Kementerian Sosial itu bisa berlaku di mana saja, namun tinggal diupdate untuk perubahan fasilitas kesehatannya Kak. Tapi kalau untuk pemerintah tergantung dari kebijakan masing-masing daerahnya ya Kak, AYTB. Untuk pemutihan silakan, belum ada regulasi dari pemerintah secara resmi ya Kak. Silakan ditunggu aja nanti regulasi resmi dari pemerintah seperti apa, kemudian teknisnya seperti apa, terus masyarakat kelas berapa aja yang dibantu oleh pemerintah. Kita tinggal tunggu aja ya Kak, karena kami pun belum mendapat mekanisme dan regulasi resmi dari pemerintahnya Kak. Tuh. Ya Kak Hiu, belum ada regulasi resminya Kak. Kami juga menunggu nih regulasi resmi dari pemerintah seperti apa. Mungkin berlaku surut ya Kak, sudah dibuat mungkin ya, namun belum diserahkan ke publik ya Kak. Karena kami pun menanti-nanti regulasinya Kak, karena udah banyak sekali masyarakat yang tanya. Terus kami juga belum tahu mekanismenya seperti apa Kak. Maka kami masih juga nunggu Kak. Sama mungkin penasaran masyarakat dengan kami.
Namun pada dasarnya kami BPJS Kesehatan itu akan mematuhi kok Kak aturan yang sudah dibuatkan oleh pemerintah. Pastinya nanti dia dibuka publik kok Kak, bisa dibaca untuk publik. Karena kami pun peraturannya dari presiden, dari undang-undang, bukan peraturan kami yang terbitkan. Pakai bank mobile Kakak, nggak ada buku tabungannya ya Kak? Atau ada nomor rekeningnya nggak Kak? Di screenshot nomor rekening yang ada di mobilenya Kak. Nah ini Kak Novi, Kak aku mau cek VA peserta, tapi sewaktu dicek nomor HP-nya nggak bisa dicek, udah coba di Benawa nggak bisa. Kakak ngecek punya siapa Kak? Karena pengecekan itu kalau bukan yang bersangkutan